Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tambahan yang Ibu kasih kemarin. Ada di website ini ya. Karena Ibu rasa di website ini penjelasannya cukup lengkap dan contoh soalnya juga bervariasi. Dan ternyata benar, beberapa di antara kalian banyak yang bingung. Tapi nggak apa-apa, Ibu senang kalau kalian bingung. Itu berarti kalian mikir. Oke, langsung aja. Jadi untuk materi perbandingan vektor pada ruas garis, itu ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Yang pertama adalah rumusnya, dan yang kedua adalah kondisinya. Kan kondisinya ada dua jenis ya, ada dua macam. Misalkan ada garis AB, kemudian dibagi oleh titik P. Kondisi yang pertama adalah ketika titik P membagi di dalam garis, seperti gambar yang atas sebelah kiri. Kemudian kondisi yang kedua adalah titik P di luar garis. Nah, di luar garisnya ini juga ada dua kemungkinan. Ada yang terletak setelah garis AB, seperti gambar atas yang kanan ini, atau sebelum garis AB, seperti gambar yang bawah. Oke, dari bagian yang pertama dulu. Perbandingan vektor dengan titik bagi di dalam. Artinya titik P membagi garis AB di dalam garis AB. Nah, untuk menemukan rumusnya sudah Ibu berikan materinya ya kemarin bahwa kita berangkat dari perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, seperti ini, di mana untuk mencari AP berarti P dikurangi A, mencari PB berarti B dikurangi P, sama seperti titik biasa ya. Kemudian diperolehlah rumus P sama dengan MB plus NA dibagi M plus N. Sebenarnya rumus perbandingan vektor itu hanya satu, ini aja. Nah, kenapa kemudian ada yang negatif? Nah, yang negatif itu sebenarnya hanya menandakan bahwa titik P itu ada di luar garis AB. Oke. Sekarang bagian yang kedua, perbandingan vektor dengan titik bagi di luar. Untuk titik bagi di luar ada dua kemungkinan juga. Sebelum garis AB atau setelah garis AB. Maka perbandingannya, nah salah satunya ada yang negatif. Kenapa bisa muncul tanda negatif? Itu karena gini. Misalkan yang diketahui itu adalah dari gambar ini ya, yang diketahui ini kan PA sama PB, maka perbandingannya PA banding PB sama dengan M banding N, ya kan? M banding N. Sedangkan rumus untuk menentukan titik P itu bentuk perbandingannya harus AP banding PB. Ini P ketemu sama P. Maka yang PA ini tadi kan harus dibalik nih. PA dibalik jadi AP. Maka yang tadinya M, dia berubah menjadi min M. Seperti itu. Sama halnya seperti yang bawah. Yang bawah kan yang diketahui AB dibanding AP. AP, salah ya. AP dibanding BP. Yang diketahui kan itu AP dibanding BP. Jadi BP-nya itu dibalik agar menjadi PB. Jadi yang tadinya N diubah jadi negatif N. Gitu. Oke, itu rumusnya. Kemudian untuk mempermudah nanti ketika di soal, bentuk soal kan macam-macam. Ada yang langsung menyatakan titik P terletak setelah garis AB atau sebelum garis AB. Tapi kalau misal di dalam soal hanya dikatakan di luar garis AB, maka sebenarnya kalian nggak perlu bingung. Tinggal kalian negatifkan saja angka yang kecil. Misalkan, ya langsung ke contohnya aja ya, biar nggak bingung. Ya, ini contohnya dari yang pertama.
Tentukan koordinat titik P yang membagi garis hubung A dan B dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan. Yang pertama, titik P membagi AB di dalam. Nggak masalah ya, tinggal langsung kalian masukkan rumusnya aja. P sama dengan M dikali B ditambah N dikali A dibagi M plus N. Nggak bingung ya caranya ya. 2 dikali vektor B berarti 2 dikali min 3, 3, 4. 3 dikali vektor A berarti 3 dikali 2, 3 min 1. Kemudian nanti masing-masing vektornya dikalikan. Ini 2 kali min 3. Kemudian 2 kali 3 dan 2 kali 4. Ini juga. Nah, setelah itu, kemudian yang dijumlahkan itu yang posisinya sama. Berarti ini kan IJK. Ini juga IJK. Berarti nanti yang I sama yang I, yang J sama yang J, yang K sama yang K gitu. Jadi diperoleh min 6 tambah 6 itu 0, 6 tambah 9 15, 8 kurangi 3 5, kemudian nanti semua dibagi dengan 5. Hasilnya menjadi 0, 3, 1. Itu untuk perbandingan titik P ada di dalam garis AB. Perhitungannya seperti itu. Kemudian sekarang masalah yang kedua. Titik P membagi AB di luar dan tentukan posisi letak titik P. Gini, kalian cara gampangnya kalian negatifkan aja yang kecil. Yang kecil kan di sini kan 2. Ya udah berarti perbandingannya itu menjadi min 2 banding 3. Nah, seperti ini. Min 2 banding 3. Jadi, perbandingannya kalian gunakan rumus yang ada negatifnya. Ini kan berarti min 2-nya M, N-nya 3. Berarti M dikali B, berarti min 2 kali B ditambah N dikali A dibagi, kan M plus N. Tapi karena M-nya negatif ya berarti jadinya min M plus N. Kemudian caranya sama seperti itu. Nah, kemudian sekarang tentang letaknya. Ya, karena M sama N-nya, M-nya itu lebih kecil, maka titik P-nya ada di sebelum garis AB. Jadi, kalau misal digambar, kira-kira seperti ini. Ini ada garis A sama B. Nah, panjang P ke A sama P ke B kan panjang yang P ke B nih. Berarti kalau misal P-nya ada di sini, nanti jadinya lebih pendek kan? Berarti P-nya itu ada di sebelah sebelumnya. Di sini. Jadi PB-nya itu lebih panjang daripada PA-nya. Maka P terletak sebelum garis AB. Kemudian yang ini, yang nomor 2. Tentukan koordinat titik C yang membagi garis hubung P dan Q dengan perbandingan 5:2 berdasarkan ketentuan yang A membagi di dalam. Gampang ya, tinggal masukkan ke rumus. Kemudian yang B, titik C membagi PQ di luar. Nah, sekarang kita lihat. Yang kecil itu kan yang N. Berarti titik C-nya ada setelah garis PQ. Nah, kemudian kalau kalian bingung mencari titiknya, pakai rumusnya, mana sih yang negatif, mana yang positif, kalian negatifkan angka yang kecil. Ya, kan? Yang dinegatifkan itu adalah angka yang kecil, yang min 2. Di sini. Apakah selalu seperti itu, Bu? Ya. Angka yang kecil yang dinegatifkan. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, nah kalau yang ini perbandingannya langsung diketahui negatif. Sebenarnya tanpa dia menyebutkan terletak di luar AB, itu juga ini ya, tanpa dia menyebutkan ini. Kalau dilihat dari perbandingannya ya udah kelihatan kalau titik P-nya itu membagi dia di luar garis AB. Nah, setelah atau sebelum? Ya karena N-nya lebih kecil berarti dia terletak setelah garis AB. Gitu ya.
Oke, Ibu rasa yang bawah juga sama aja. Jadi seperti itu untuk penjelasan perbandingan vektor. Tadi yang perlu diingat adalah rumusnya, kemudian yang kedua adalah kondisinya, terletak di dalam atau di luar. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan WA Bu Gesit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.